Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Novianti dari PJKR 1E NPM 2010631070. Di sini saya akan menerangkan tentang anatomi manusia. Anatomi manusia berasal dari bahasa Yunani, ana yang artinya habis atau ke atas dan tomos yang artinya memotong atau mengiris. Jadi anatomi manusia adalah ilmu yang mempelajari tentang bagian tubuh manusia. Bagian tubuh manusia tersusun dari molekul membentuk sel, sel membentuk jaringan organ, dan sistem organ. Sistem organ manusia adalah sistem yang menyusun tubuh manusia. Bidang tubuh manusia terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama sagital, yaitu bagian kiri dan kanan tubuh manusia, dan frontal, yaitu bagian depan dan belakang, dan transverse adalah bagian atas dan bawah. Dan posisi anatomi yaitu yang pertama itu berdiri tegak, terus kedua tangan di samping, dan telapak tangan itu terbuka menghadap ke depan, kepala tegak, dan pandangan lurus ke depan. Ruang lingkup anatomi manusia itu meliputi osteologi, yaitu sistem kerangka, miologi yaitu sistem otot, artrologi yaitu sistem sendi, neurologi yaitu sistem saraf, respirasi yaitu sistem pernapasan. Di sini saya akan membahas tentang osteologi. Osteologi berasal dari bahasa Yunani, osteon yang artinya tulang dan logos yang artinya ilmu. Jadi osteologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tulang. Dalam mempelajari tulang, kita biasa menemukan kata skeleton yang berasal dari bahasa Latin yang artinya kerangka. Sistem kerangka manusia suatu sistem yang disusun oleh sejumlah tulang dan sedikit kawat. Dan kerangka manusia dewasa disusun oleh 206 tulang. Dan fungsi kerangka manusia yaitu 1. Penunjang dan pembentuk tubuh. Yang kedua, pelindung organ-organ vital. Yang ketiga, alat gerak pasif dan alat motif. Yang keempat yaitu tempat bernampaknya otot. Yang kelima yaitu tempat persendian zat-zat kapur dan garam dalam. Yang keenam yaitu tempat pembuatan sel-sel darah. Klasifikasi tulang terbagi menjadi 4, yaitu tulang panjang, tulang pendek, tulang pipi, dan tulang taberaturan. Miologi berasal dari kata mio yang artinya otot dan logi yang artinya ilmu. Jadi miologi adalah ilmu yang mempelajari tentang otot. Dan otot sendiri itu memiliki fungsi. Yang pertama yaitu melakukan gerakan tubuh, yang kedua mengatur postur tubuh, yang ketiga menjaga keseimbangan, 4 membantu proses pencernaan, 5 membantu proses pernapasan. Nah, otot sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama otot lurik, kedua otot polos, yang ketiga otot jantung. Yang pertama yaitu otot polos. Otot polos adalah jaringan otot yang terdapat di dalam organ tubuh seperti usus, pembuluh darah, dan lambung. Terus yang kedua yaitu otot lurik. Otot lurik ini otot yang menempel di tulang atau disebut juga otot rangka. Yang ketiga itu otot jantung. Otot jantung itu yang berada di jantung yang berfungsi untuk memompa darah menuju jantung. Artrologi yang berasal dari bahasa Yunani, artron yang artinya sendi dan logi yang artinya ilmu. Jadi artrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sendi-sendi. Secara fungsional, sendi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sineartrosis, yaitu sendi yang tidak dapat bergerak. Yang kedua yaitu amfiartrosis, sendi yang pergerakannya sedikit. Yang ketiga yaitu sendi diartrosis yang pergerakan. Secara struktural, sendi dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sendi fibrosa, meliputi sutura, sindemosis, sama gumposis. Yang kedua yaitu sendi tulang rawan, meliputi sikondrosis sama simfisis. Nah, yang ketiga ini sendi sinovial. Sendi sinovial yaitu terdapat suatu rongga di antara dua ujung tulang. Rongga ini disebut rongga sinovial. Nah, macam-macam sendi yaitu yang pertama sendi peluru, yang kedua sendi engsel, yang ketiga sendi putar, yang keempat sendi plana, yang kelima sendi elips, yang keenam sendi geser. Bedakan gerakan pada sendi. Yang pertama itu bergeser, yang kedua ekstensi, yang ketiga fleksi, yang keempat abduksi, yang kelima aduksi, yang keenam rotasi, yang ketujuh sirkumduksi, yang kedelapan pronasi, yang kesembilan supinasi, yang kesepuluh protraksi, yang ke-11 yaitu retraksi. Selanjutnya itu sistem respirasi. Sistem respirasi yaitu suatu susunan yang sangat kompleks. Setiap sel dan jaringan yang menyusunnya memiliki fungsi dan peranannya masing-masing. Dan tujuan dari sistem respirasi sendiri itu yaitu untuk memperoleh oksigen dan udara ke jaringan tubuh dan membuang karbon dioksida. Terus
Sistem respirasi itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem respirasi atas dan sistem respirasi bawah. Sistem respirasi atas yaitu terdiri dari bagian luar rongga dada, yaitu hidung, rongga hidung, paring, laring, dan trakea atas. Sistem respirasi bawah terdiri dari bagian dalam rongga dada, yaitu trakea bawah dan paru-paru. Mekanisme pernapasan ada dua cara. Yang pertama itu pernapasan dada, yang kedua itu pernapasan perut. Nah, di sini juga ada beberapa penyakit pada sistem pernapasan. Yang pertama yaitu asma, yang kedua influenza, terus sinusitis, tuberkulosis, difteri, sama kanker paru-paru. Sistem kardiovaskular yaitu sistem di mana sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberi dan mengaliri suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Nah, fungsi sistem kardiovaskular yaitu satu sebagai alat transportasi mengangkut bahan-bahan yang dibutuhkan sel seperti oksigen dan lain-lain. Terus sebagai pengatur. Ketiga yaitu sebagai proteksi. Sistem kardiovaskular terdiri dari jantung dan pembuluh darah, terus berfungsi mengedarkan darah ke seluruh tubuh dengan jantung sebagai pompanya. Pembuluh darah yang menuju tubuh disebut sebagai arteri yang bercabang-cabang, yang cabang yang paling kecil disebut arterial. Kemudian ada struktur jantung yang terdiri dari lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Lapisan luar biasa disebut epikardium dan perikardium. Lapisan tengah disebut lapisan berotot dan mioka. Lapisan dalam disebut endokardium. Yang kemudian ada susunan jantung. Yang pertama berupa otot, kedua berbentuk kerucut, tiga berongga, empat dasarnya terletak di atas puncaknya di bawah, kelima terletak di dada, keenam lebih menghadap ke kiri.